kepada yang mutabir, Bapak Pendeta Jemaat Hukmada, saya berikan kesempatan untuk Bapak di dalam ibadah syukur pada hari ini. Bapak dan jemaat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Penatua Air Wadah, mewakili rekan majelis di Wek Bodung, sekaligus mewakili keluarga untuk memberi kesempatan pelaksanaan pelayanan ibadah syukur pada siang hari ini. Selamat siang, salam. Salam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih khususnya keluarga di tempat ini, terlebih khususnya lagi Bapak Penatua Yakobus Joiki, Bapak Advent, Mama Advent. Kita bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita melakukan pekerjaan dalam kelanjutan pembangunan rumah ini. Kita menyisihkan waktu sejenak untuk kita menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita masuk di dalam ibadah syukur ini. Dan memulainya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, dan kata-kata selanjutnya. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kita berdoa. Ya Allah, sumber suka yang abadi, yang memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, yang menopang di setiap rencana hidup yang kami jalani, termasuk yang dirasakan dan yang juga kami saksikan lewat keluarga kami di tempat ini, di dalam rencana pembangunan rumah mereka. Sudah sampai pada tahap hari ini, di mana di saat membangun menara rumah ini. Ya Allah Bapa di sorga, keluarga merindukan untuk pekerjaan hari ini dilandasi dengan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi mereka di dalam iman mereka, dalam rencana pembangunan rumah ini sampai pada hari ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan sekaligus membawa berkat bagi kami, khususnya keluarga kami di sini. Dan kami bersama-sama akan mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan berkarya, sehingga firman-Mu ini memenuhi apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi rencana kami, dan membawa sukacita tersendiri dalam hidup kami. Mari ya Tuhan datang dan berfirman-Lah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu." Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dalam hidup ini dan juga melakukannya. Shalom. Shalom.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini ada pujian yang disampaikan oleh Raja Daud. Alasan Raja Daud memuji Tuhan, yang pertama, karena bagi Daud bahwa Allah yang memperkenalkan diri dan dikenal oleh Daud dan umat Israel adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa. Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa selalu memperhatikan bagaimana kehidupan anak-anaknya, bagaimana kehidupan umat Israel. Dan Allah yang sebagai Bapa ini nyata sekali dalam kuasa dan kasih-Nya terus memelihara hidup umat Israel. Karena itu maka di sini pujian dinaikkan atas dasar iman, karena keyakinan yang sungguh bahwa Allah yang adalah Bapa itu nyata, hidup dan terus berkarya. Dan hidup serta karya Allah itu tidak terbatas, karena dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam hal ini tidak ada saat di mana Allah tidak memperhatikan Israel sebagai anak-anak. Yang kedua, pujian yang disampaikan oleh Raja Daud karena ia menyadari bagaimana kehidupan pribadinya juga di dalam menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai pemimpin untuk bangsa Israel. Tuhan melimpahkan berkat dalam hidupnya, baik itu materi yang dalam kalimat tadi kekayaan, maupun kehormatan di dalam menjalani kepemimpinannya. Ini semua baginya adalah satu anugerah atau pemberian Tuhan yang ia dapatkan dalam hidupnya. Tetapi bagi Raja Daud, meskipun Tuhan melimpahkan kepadanya kejayaan, kekuatan, kehormatan, kekayaan, keagungan, tetapi tetaplah Tuhan yang tertinggi. Karena itu dia katakan, padamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Nah, konsep tentang Allah yang tertinggi ini dan Allah yang berkuasa dan Allah yang senantiasa memelihara umatnya, ini konsep dari pandangan rohani orang Israel, di mana kekasih-kekasih Tuhan mereka meyakini bahwa Allah yang mereka sembah yang tertinggi itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu, Dia juga adalah Bapa. Dan Bapa yang tertinggi yang dikenal, yang esa itu, tetapi tidak pernah dilihat dan dirasakan kehadirannya secara nyata. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan dalam Yesus Kristus itu nyata. Karena Allah sebagai Bapa yang tertinggi, tetapi Dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan siapa Dia itu. Nah, ini sedikit pengantar bagi kita. Sekarang saya masuk di dalam konteks rumah untuk orang Sumba yang kita juga bisa melihatnya secara rohani. Pada umumnya ada dua kata yang disampaikan tentang rumah orang Sumba. Kalau menyebut rumah orang Sumba, maka yang paling sering disebut rumah menara. Kata yang kedua rumah panggung.
tetapi yang paling sering rumah menara. Kenapa dikatakan rumah menara? Karena menara itulah simbol dari rumah itu. Sekali lagi, bagi orang Sumba, menara itu simbol penting dari rumah itu. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa menara ini bagi orang dulu itu ada pandangannya, ada prinsipnya. Di mana menara ini dia mengarah mengerucut ke atas atau dia tajam ke atas. Itu melambangkan bahwa ada yang tertinggi di atas. Kalau dalam Marapu, yang tertinggi itu yang tidak dapat disebutkan namanya. Tetapi dia ada. Kenapa tidak dapat disebutkan namanya? Karena dia tidak berpribadi seperti manusia. Karena kalau dia berpribadi seperti manusia, maka dia terbatas. Karena dia tidak berpribadi sebagai manusia, maka orang Marapu bilang yang besar mata. Itu gambarannya bahwa dia maha melihat. Yang besar telinga, dia maha mendengar. Siapa manusia seperti itu? Tidak ada. Tapi lebih nyata di dalam kekristenan. Karena baik Yahudi maupun dalam konteks kita agama Marapu, itu yang lama atau gambarnya. Tetapi yang nyata kita bersyukur sebagai orang Kristen karena digenapi apa yang menjadi gambaran itu tentang Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga secara orang Kristen bahwa menara yang dibangun menunjukkan hubungan yang vertikal atau yang lurus dari bawah ke atas antara manusia dengan Tuhan. Dan karena letaknya ada di atas menara itu atau paling atas, maka yang paling penting, yang paling didahulukan, yang paling prioritas dalam hidup ini, yaitu maulto. Itu prinsipnya. Sedangkan yang melebar atau kata yang lebih tinggi sedikit, yang horizontal, itu antara hubungan antara kita manusia. Karena itu dalam konteks orang Sumba, maka tiang-tiang itu punya nama berhubungan dengan kehidupan kita manusia. Begitu Om Gideon ya. Kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, maka membangun rumah sebenarnya itu juga membangun kerohanian kita. Kita percaya bahwa dengan hari ini menara dibangun, maka kita sedang menyatakan iman kita. Menyatakan iman kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini. Bapak Advent, Mama Advent mau menyatakan bahwa sampai rumah ini bisa sampai menara, itu karena Tuhan yang memberikan berkat. Karena ada curahan dari yang tertinggi yang memberikan jalan keluar. Karena itu layaklah hari ini kita menyatakan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Dan kiranya lewat kehadiran kita saudara bersaudara, menjadi doa kita bersama agar Bapak Advent, Mama Advent, dan semua Bapak serta saudara-saudara yang lain, termasuk di dalamnya Bapak Delis sebagai tukang, termasuk di dalamnya Om Gideon, dan semua saudara bersaudara yang saya tidak sebutkan, tetapi yang ada di dalam pikiran dan hati Bapak Advent, Mama Advent, kita saling mendukung, saling mendoakan. Kita percaya secara iman bahwa rumah ini dibangun. Mereka telah meletakkannya di dalam Tuhan. Dan simbol menara ini
menunjukkan bahwa Tuhan yang tertinggi yang disembah, dan daripadanya dipercaya turun segala berkat, yang kiranya membuat rumah ini menjadi rumah yang dingin, rumah yang mengalir berkat, yang membuat rumah ini menjadi rumah yang membuat anak-anak Tuhan yang berusaha untuk rumah ini sampai selesai, mereka merasakan bahwa berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Dan kita semua yang turut mendoakan, kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Tinggi akan senantiasa memberkati hidup kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati rumah ini dan pekerjaan khususnya hari ini, memberkati Bapak Advent sekeluarga, memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat Dora 99. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kata-kata selanjutnya. Bersyukur kepada Tuhan.